Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam Alkitab, dulu saat Allah menciptakan manusia, Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon pengetahuan. Saya tidak tahu apakah pernah Anda bertanya, mengapa Allah melarang Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan. Menurut hemat saya, Allah melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan karena Allah tidak ingin manusia menjadi ciptaan yang sok tahu tentang hidupnya, sok tahu tentang masa depannya, sok tahu tentang sesamanya, sok tahu bahkan tentang Tuhannya. Dosa itu terjadi ketika manusia ingin menjadi ciptaan yang sok tahu tentang dirinya sendiri, sok tahu tentang sesamanya, bahkan berusaha untuk menjadi sama dengan Allah. Tentu kita ingat apa yang dikatakan oleh si ular kepada Hawa ketika menawarkan buah pohon pengetahuan, bahwa kalau memakan buah pohon pengetahuan itu, maka manusia akan menjadi sama dengan Allah. Dan dikisahkan bahwa manusia itu tergiur untuk ingin menjadi sama dengan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kini kita beragama dan kita beriman. Itu artinya kita bertuhan. Kita bertuhan karena kita menyadari bahwa kita bukan segala-galanya. Kita bukan yang paling tahu tentang hal ikhwal mengenai hidup ini. Namun, apa yang harus kita katakan kepada begitu banyak orang yang semakin beragama dan semakin beriman, tapi justru menempatkan dirinya sebagai Tuhan terhadap sesamanya? Semakin beragama, malah semakin sok benar. Semakin beragama, malah semakin sok tahu tentang segala kebenaran. Kita harus jujur mengakui ada banyak orang beragama yang menjadi sok tahu tentang agama orang lain. Ada banyak orang beragama yang menjadi sok tahu tentang kebenaran yang terkandung dalam iman kepercayaan orang lain. Ada banyak orang beragama yang menjadi sok tahu tentang masa depan. Bahkan ada begitu banyak orang beragama yang merasa paling tahu tentang Tuhan. Saya terkadang berpikir orang-orang yang demikian sedang berada dalam perangkap. Sebab setan juga menggunakan agama untuk membuat orang melawan Allah. Setan bisa menggunakan agama untuk membuat dunia ini kacau. Setan bisa menggunakan agama untuk melenyapkan damai sejahtera di bumi ini. Caranya adalah dengan membuat orang tergila-gila untuk mentuhankan agama. Karena itu saudara-saudari, kalau ada peperangan karena agama, kalau ada konflik karena agama, kalau ada penolakan satu sama lain karena agama, saya sangat percaya itu bukan perbuatan Allah. Itu pasti perbuatan setan. Kita beragama atau kita bertuhan bukan pertama-tama untuk menjadi Tuhan, tetapi pertama-tama agar kita memiliki sifat-sifat atau memiliki karakter Tuhan itu sendiri. Secara pribadi, saya sangat bersyukur terlahir sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, karena saya mengenal sifat-sifat dan karakter Allah itu di dalam diri Yesus. Paham tentang Allah saya temukan di dalam Yesus. Sehingga bagi saya, Allah atau Tuhan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak saya kenal, tetapi menjadi sungguh-sungguh saya kenal, karena dengan melihat Yesus, saya melihat Allah itu sendiri. Sehingga, saudara-saudariku, tujuan beragama, yaitu agar kita semakin bertuhan, menurut pengalaman iman pribadi saya, terjawab di dalam kekristenan. Karena di dalam kekristenan saya menemukan karakter dan sifat-sifat Allah itu, dan karenanya saya terdorong untuk memiliki sifat dan karakter yang serupa. Karena itulah saudara-saudariku, panggilan beragama agar kita semakin bertuhan, menurut pengalaman iman saya, pribadi saya, secara sempurna saya temukan di dalam kekristenan. Dan di dalam kekristenan inilah saya menemukan bahwa Allah mengajak manusia untuk sungguh-sungguh menjadi manusia. Karena dengan menjadi semakin manusiawi, kita menjadi semakin ilahi. Karena itulah saudara-saudariku, di akhir video ini, saya ingin mengajak Anda semua agar memiliki kepekaan rohani. Kalau agama yang sedang kita yakini menuntun kita menjadi Tuhan bagi yang lain, kalau agama yang sedang kita yakini menuntun kita untuk menjadi semakin tidak manusiawi di hadapan sesama manusia yang lain, hal itu menjadi tanda yang sangat jelas bahwa Anda sedang terperangkap dalam kegelapan.